Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Ismail MAG dan Ibu Nur Awaliyah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam dan teman-teman pendidikan Kimia 5B yang berbahagia. Di sini kami akan menjelaskan tentang Islam sebagai paradigma ilmu pendidikan. Di sini kelompok 1 terdiri yang pertama Oktavina Indrianti, NIM 19080760022, dan yang kedua ada Idamatul Aniroh, NIM 19080760023. Pokok pembahasan kali ini yang pertama yaitu definisi Islam sebagai paradigma ilmu pendidikan. Yang kedua ada kedudukan Islam sebagai paradigma ilmu pendidikan. Dan yang ketiga yaitu dalil tentang Islam sebagai paradigma ilmu pendidikan. Pokok bahasan yang pertama, definisi Islam sebagai paradigma ilmu pendidikan. Secara etimologis, paradigma berasal dari bahasa Inggris yaitu paradigm, berarti type of something, model, pattern atau bentuk sesuatu, model atau pola. Sedangkan dalam bahasa Yunani, paradigma berasal dari kata para, yang berarti di sebelah atau di samping, dan kata digma yang artinya teladan, ideal, model, atau arketip. Sedangkan secara terminologis, paradigma diartikan sebagai sebuah pandangan atau cara pandang yang digunakan untuk menilai dunia dan alam sekitarnya. Lalu, konsep paradigma yang digunakan oleh Thomas Hahn dalam karyanya The Structure of Scientific Revolution, menurutnya paradigma merupakan model dan pola pencapaian ilmu pengetahuan yang dominatif dan sangat berpengaruh dalam sebuah periode tertentu, atau sering diistilahkan dengan periode normal sains. Dengan demikian, paradigma dapat dimaknai sebagai sebuah pandangan mendasar tentang apa yang menjadi pokok persoalan atau subject matter dari suatu cabang ilmu. Makna Islam sebagai paradigma ilmu pendidikan yaitu suatu konstruksi pengetahuan yang memungkinkan kita untuk memahami realitas ilmu pendidikan sebagai Islam memahaminya. Islam sebagai paradigma ilmu pendidikan juga memiliki arti konstruksi sistem pendidikan yang didasarkan atas nilai-nilai universal Islam. Bangunan sistem ini tentunya berpijak pada prinsip-prinsip hakiki, yaitu yang pertama prinsip al-tauhid, yang kedua ada prinsip kesatuan makna kebenaran, dan yang ketiga yaitu prinsip kesatuan sumber sistem. Di mana dari prinsip-prinsip tersebut, selanjutnya diturunkan elemen-elemen pendidikan sebagai world view of Islam, atau pandangan dunia Islam terhadap pendidikan. Kemudian, pokok pembahasan yang kedua yaitu kedudukan Islam sebagai paradigma ilmu pendidikan. Nah, pertama kali yang harus kita ketahui yaitu pengertian dari paradigma itu sendiri. Menurut Ahmadi, paradigma diartikan sebagai cara pandang atau cara berpikir. Dari pengertian tersebut, maka dapat didefinisikan bahwa paradigma adalah dasar sistem pendidikan yang mana sebagai cara berpikir atau cara pandang secara menyeluruh yang mendasari rancang bangun suatu pendidikan. Kemudian, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan Islam sebagai paradigma ilmu pendidikan? Jadi, Islam sebagai paradigma ilmu pendidikan artinya segala nilai-nilai yang ada dalam Islam digunakan sebagai sudut pandang secara menyeluruh mengenai persoalan terkait gejala-gejala pendidikan dalam rangka menyusun teori pendidikan. Jadi, segala nilai keislaman dijadikan dasar mengenai persoalan terkait gejala-gejala pendidikan. Islam sebagai paradigma ilmu pendidikan telah meletakkan suatu prinsip, strategi, serta tujuan pendidikan yang berpacu pada akidah Islam, sehingga dalam pendidikan harus diarahkan terhadap pengembangan keimanan. Hal ini dilakukan supaya dalam suatu pendidikan mampu melahirkan amalan yang soleh serta ilmu yang berkah dan bermanfaat. Kemudian, dalam proses pendidikan
terdapat satu aspek yang sangat penting untuk dilakukan oleh setiap manusia yang menuntut ilmu, yaitu aspek keteladanan. Oleh sebab itu, dengan berlandasan nilai-nilai keislaman, maka sentral keteladanan yang patut diikuti adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam konsep ilmiah, terdapat beberapa alasan mendasar tentang pentingnya realisasi paradigma ilmu pendidikan. Yang pertama, Islam adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala sebagai pedoman kehidupan manusia untuk kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat. Pada hal ini, Islam berkedudukan sebagai paradigma, maka keberadaan ilmu pendidikan memiliki ruh yang dapat menggerakkan kehidupan hakiki. Karena pada dasarnya, apabila tanpa ruh keislaman, maka pendidikan telah kehilangan ideologinya. Yang kedua, Islam sebagai sentral norma dalam ilmu pendidikan. Pada hal ini dikarenakan ilmu pendidikan sebagai ilmu humaniora serta ilmu normatif. Pada taraf ini, Islam sangat berkompeten untuk dijadikan norma dalam ilmu pendidikan. Yang ketiga, nilai-nilai ideal Islam dapat digunakan untuk menganalisis secara kritis fenomena pendidikan. Hal ini dikarenakan apabila menggunakan teori pendidikan Barat, maka akan berakhir sekuler. Oleh sebab itu, lebih tepat lagi apabila menggunakan nilai-nilai keislaman dalam memecahkan masalah pendidikan. Kemudian, dalam kehidupan, pendidikan merupakan kunci penting untuk membuka jalan kehidupan manusia. Dengan demikian, Islam sangat berhubungan erat dengan pendidikan. Hubungan antara Islam dan pendidikan bersifat organis fungsional, yang mana pendidikan berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan Islam dan Islam menjadi kerangka dasar pengembangan pendidikan Islam, serta memberikan landasan sistem nilai untuk mengembangkan berbagai pemikiran tentang pendidikan Islam. Islam dalam hal ini telah menyediakan dasar-dasar untuk membangun sistem pendidikan yang erat dengan sistem nilai. Dengan dasar-dasar tersebut diharapkan lahir sistem pendidikan yang mendukung, menjiwai, memberi corak dan bentuk proses pendidikan yang ideal serta bisa diterapkan dalam berbagai lembaga pendidikan. Nah, kemudian pendidikan Islam mengisyaratkan adanya 3 macam dimensi dalam upaya mengembangkan kehidupan manusia. Yang pertama yaitu ada dimensi kehidupan duniawi, yang mana dimensi ini mendorong manusia sebagai hamba Allah untuk mengembangkan dirinya dalam ilmu pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai Islam yang mendasari kehidupan. Yang kedua ada dimensi kehidupan ukhrawi, yang mana dimensi ini mendorong manusia untuk mengembangkan dirinya dalam pola hubungan yang serasi dan seimbang dengan Tuhan. Dimensi inilah yang melahirkan berbagai usaha agar seluruh aktivitas manusia senantiasa sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kemudian yang terakhir, yang ketiga yaitu ada dimensi hubungan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi, yang mana dimensi ini mendorong manusia untuk berusaha menjadikan dirinya sebagai hamba Allah yang utuh dan paripurna dalam bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan, serta menjadi pendukung dan pelaksana ajaran Islam. Nah, kemudian dari ketiga dimensi pendidikan Islam yang telah dijelaskan, kemudian dijabarkan dalam program operasional pendidikan yang bermuara pada tujuan yang telah ditetapkan. Program tersebut menggambarkan implementasi seluruh komponen pendidikan Islam, yang mana hal ini adalah pendidikan Islam yang integratif. Oleh sebab itu, giat memahami pendidikan Islam tidak bisa dilakukan hanya dengan melihat sepotong apa yang ditemukan dalam realitas penyelenggaraan pendidikan Islam. Akan tetapi, harus melihatnya dari sistem nilai yang menjadi landasan paradigmanya. Seperti yang dikemukakan oleh Hasan Langgulung dalam salah satu kertas kerjanya, beliau menyatakan bahwa adalah sangat keliru jika kita mengkaji pendidikan Islam hanya dari lembaga-lembaga pendidikan yang muncul dalam sejarah Islam, dari kurikulum, apalagi hanya dari metode mengajar dan melepaskan masalah ideologi Islam. Karena bagaimanapun, Islam sebenarnya telah membawa ideologi tertentu yang sedikit banyak berbeda dengan ideologi lain. Ideologi ini terpantul dalam pendidikan Islam yang kalau
tidak kita pahami, niscaya mustahil memahami pendidikan Islam. Nah, dari ungkapan Hasan tersebut menjelaskan tentang kedudukan dan fungsi ideologi atau paradigma dalam pendidikan Islam. Ideologi atau paradigma pendidikan Islam merupakan gambaran utuh tentang ketuhanan alam semesta serta tentang manusia yang merupakan sumber penisbahan segala cabang perincian dan dikaitkan dengan semua teori pendidikan Islam, sehingga semuanya berada di bawah satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh. Pokok pembahasan yang ketiga yaitu dalil nakli terkait Islam sebagai paradigma ilmu pendidikan. Perlu diketahui bahwa paradigma Islam merupakan sebuah paradigma yang memandang bahwa agama sebagai dasar serta pengatur sebuah kehidupan. Dalam paradigma Islam, akidah menjadi dasar dari segala ilmu pengetahuan, yang mana akidah Islam terwujud dalam Al-Quran dan Al-Hadis yang menjadi kaidah fikriyah atau landasan pemikiran. Nah, Al-Quran adalah sumber utama pendidikan Islam karena ia memiliki nilai absolut yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan manusia dan Dia pula yang mendidik manusia. Penjelasan tentang pendidikan telah termaktub dalam Al-Quran. Tidak ada satupun persoalan termasuk persoalan pendidikan yang luput dari jangkauan Al-Quran. Nah, di sini ada contoh dari dalil nakli, yaitu sebagai bukti bahwa persoalan pendidikan juga tidak luput dari jangkauan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 38, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma farratna fil kitabi min syai'in thumma ila rabbihim yuhsyarun. Yang artinya, tiadalah kami alpakan sesuatu pun dalam Alkitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. Dari ayat tersebut telah memberikan isyarat bahwa pendidikan Islam cukup digali dari sumber autentik Islam, yaitu Al-Quran. Kemudian, paradigma Islam telah memerintahkan manusia supaya membangun segala jalan pikirnya dengan dasar akidah Islam. Hal ini dapat kita pahami dari Quran surat Al-Alaq ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1 menjelaskan bahwa manusia telah diperintahkan untuk iqra, untuk membaca, agar memperoleh pemahaman serta pemikiran-pemikiran baru. Untuk pemikirannya, tidak boleh lepas dari akidah Islam. Maka ketika manusia membaca, haruslah tetap berlandasan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam merupakan sistem ajaran yang universal dan komprehensif. Tak satupun persoalan, termasuk persoalan pendidikan, yang luput dari jangkauan ajaran Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 38 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bijanahihi illa umamun amsalukum. Ma farratna fil kitabi min syai'in thumma ila rabbihim yuhsyarun. Yang artinya, tiadalah kami alpakan sesuatu di dalam Al-Quran, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. Kemudian, bukti bahwa segala persoalan telah diterangkan dalam Al-Quran juga terdapat dalam Quran surah An-Nahl ayat 89 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Yang artinya,
Dan kami turunkan kepadamu Alkitab atau Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Yang pertama, Islam sebagai paradigma ilmu pendidikan merupakan suatu konstruksi pengetahuan yang dibangun oleh nilai-nilai Islam yang bertujuan agar kita mendapatkan hikmah dengan dasar praktik pendidikan yang searah dengan nilai-nilai normatif Islam. Di mana Islam sebagai paradigma ilmu pendidikan juga memiliki arti konstruksi sistem pendidikan yang didasarkan atas nilai-nilai universal Islam. Yang kedua, Islam sebagai paradigma ilmu pendidikan artinya nilai-nilai yang ada dalam Islam digunakan sebagai sudut pandang serta keseluruhan atau total outlook mengenai persoalan terkait gejala-gejala pendidikan dalam rangka menyusun teori pendidikan. Hubungan antara Islam dan pendidikan bersifat organis fungsional, yang mana pendidikan berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan Islam, sedangkan Islam menjadi kerangka dasar pengembangan pendidikan Islam, serta memberikan landasan sistem nilai untuk mengembangkan berbagai pemikiran tentang pendidikan Islam. Yang ketiga, penjelasan tentang pendidikan telah termaktub dalam Al-Quran, di antaranya yang pertama, Quran Surah Al-An'am ayat 38, Quran Surah Al-Alaq ayat 1, dan Quran Surah An-Nahl ayat 89. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.